Yang pertama itu menjelaskan tentang konsep negara. Kita tahu bahwa konsep negara itu merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh. Yang berikut, fungsi negara. Kita tahu bahwa fungsi negara itu merupakan landasan ideologi negara yang tidak boleh diubah. Yang berikut, konsep pemerintah. Konsep pemerintah itu kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Dalam arti yang luasnya itu, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Terus yang berikut, fungsi pemerintah itu yang pertama memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, dan yang kedua menyelenggarakan peradilan, yang ketiga menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Terus yang berikut menjelaskan tentang konsep wakil rakyat. Itu alam sistem politik kekinian itu perwakilan politik menjadi hal yang penting untuk didiskusikan serta diimplementasikan. Fungsi wakil rakyat itu untuk membahas RUU bersama Presiden, merancang undang-undang, dan membahas masalah aspirasi masyarakat yang belum terrealisasikan. Yang berikut, hubungan negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Di setiap negara kan pasti memiliki pemerintahan. Oleh sebab itu, negara memiliki hubungan dengan pemerintahan karena negara membutuhkan peraturan yang telah disusun oleh pemerintah supaya kerjasama antara negara dan pemerintah itu berjalan dengan baik. Yang berikut, tantangan negara, pemerintah, dan wakil rakyat. Dari negaranya itu misalnya tantangan dalam bidang politik, sedangkan pemerintahannya sistem politik, partai fragmentasi, serta korup dalam tatanan birokrasi. Sedangkan dari wakil rakyatnya itu misalnya di masa pandemi ini, seorang ibu harus lebih teliti mengingatkan anggota keluarganya untuk wajib menerapkan protokol kesehatan. Terus yang terakhir, solusi yang ditawarkan untuk membangun ketiga hal itu tadi secara optimal. Solusinya itu misal tahapan pemilu memasuki masa kampanye hingga pelaksanaan hari pemungutan suara yang jatuh pada 17 April 2019, para peserta pemilu diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya atau programnya kepada publik.